Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinka Ardantia Widoyanti. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi semester 2. Untuk video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, ketidaktahuan masyarakat dalam penulisan ejaan, kurangnya minat baca masyarakat Indonesia, dan kurang ketelitian dalam menulis. Beberapa contoh dalam kesalahan penulisan ejaan yang pertama yaitu praktek, yang seharusnya ditulis praktik menggunakan huruf I. Yang kedua adalah baterai, seharusnya ditulis baterai bukan baterai. Yang ketiga adalah mi, dimana seharusnya ditulis dengan dua huruf saja yaitu M dan I. Dan masih banyak lagi kesalahan penulisan ejaan lainnya. Yang kedua, langkah yang membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, jarak spasi yang selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini dilakukan bila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Teks kutipan mesti berada di bawah teks asli yang kita tulis sendiri. Yang kedua, menyatukan teks asli dengan kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil berjumlah 2 baris. Seperti halnya cara sebelumnya, nama penulis yang dikutip, tanggal, dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. Yang ketiga adalah menghilangkan beberapa bagian kutipan dengan menggunakan 3 titik. Yang keempat adalah menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris malah kita kutip 1 baris saja. Adapun baris yang tidak dikutip diganti dengan tanda titik-titik yang panjang untuk memenuhi baris yang kosong tersebut. Yang kelima, menyisipkan kurawal dan atau tanda seru. Tanda kurawal dipakai jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai, sedangkan tanda seru dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna ataupun secara penulisan. Untuk kutipan yang tidak langsung ada 2, yaitu kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Sesuai dengan definisinya, kutipan tidak langsung harus kita tulis dengan bahasa gaya kita sendiri. Berdasarkan pemahaman kita kutipan tersebut. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Yang kedua adalah diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai tandanya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung. Teks aslinya adalah pengaruh trauma dan kejadian traumatik yang berkelanjutan yang dialami individu akan memicu terjadinya stres. Sebab dalam suatu kejadian traumatik banyak terdapat stresor sebagai pemicu stres, dan jika dialami berkepanjangan akan menimbulkan gangguan stres. Pasca trauma merupakan reaksi berkepanjangan dari trauma yang dialami individu. Smith 1994. Kutipan langsungnya adalah pengaruh trauma dan kejadian traumatik yang berkelanjutan yang dialami individu akan memacu terjadinya stres. Sebab dalam suatu kejadian traumatik banyak terdapat stresor sebagai pemicu stres, dan jika dialami berkepanjangan akan menimbulkan gangguan stres pasca trauma yang merupakan reaksi berkepanjangan dari trauma yang dialami individu.
Smith dalam Tentama 2014 halaman 133. Tentama 2014 halaman 133. Kutipan tidak langsung. Tentama 2014 menyatakan bahwa traumatik yang berkelanjutan akan memicu terjadinya stres, dan jika individu mengalami stres yang berkepanjangan, maka akan menimbulkan gangguan stres pasca trauma. Kutipan tidak langsung itu merupakan kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Yang ketiga adalah perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh dari biografi dan contoh dari bibliografi. Seperti itu contohnya. Yang keempat adalah perbedaan mengenai pukul dan jam. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, Ani berangkat kuliah pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Kalau yang kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, pertandingan itu berlangsung selama 2 jam. Yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Contohnya seperti batuk dan bersin, itu bukanlah sebuah bahasa. Hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi, sifatnya pun arbitrer atau mana suka. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Yang kedua adalah pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Ada beberapa contoh kesalahan, yaitu yang pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil, di mana tanda koma tidak diketik sebelum kata dan. Yang kedua adalah adik tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Tanda koma sebelum kata karena itu merupakan suatu kesalahan. Yang ketiga adalah dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Tanda koma pada setelah huruf tetapi seharusnya diberikan sebelum kata tetapi. Jadi dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, jika Tuhan mengizinkan kita pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Tanda koma tersebut tidak pas, lebih pas jika tanda koma diberikan di setelah kata mengizinkan. Yang kelima, andai kau tidak segera,
Menarikku, mungkin aku sudah masuk ke jurang itu. Tanda koma itu tidak cocok karena seharusnya diletakkan di setelah kata menarikku. Jadi andai kau tidak segera menarikku, mungkin aku sudah masuk ke jurang itu. Yang ketujuh itu perbedaan makna dari tanda titik dua dan titik koma. Pemisah antara jilid dan halaman buku, surat dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan subjudul suatu karangan. Contoh: tata laksana diabetes mellitus, diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Yang kedua adalah titik koma, pemisah, yaitu pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan sebagai tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Contohnya adalah susunan acara Jalan Sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, senam, jalan sehat, serta pembagian konsumsi, PIN, dan door prize. Yang kedelapan, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Ejaan mengatur penggunaan kaidah dalam bahasa tulis. Aturan ini harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan bahasa tulis. Jika tidak mengikuti ejaan yang berlaku, kejelasan makna dapat terganggu karena tidak menyepakati aturan yang ada. Wujud kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring karena kurangnya minat baca masyarakat Indonesia. Huruf miring biasanya digunakan untuk penulisan bahasa asing. Contoh: tempat ini menyediakan wifi gratis. Yang benar adalah wifi ditulis dengan huruf miring. Yang kesembilan, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan lalu pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal biasanya ditemukan karena adanya kesalahan penulisan dari suatu kata dalam kalimat. Contoh, dalam konsonan, setelah sholat maghrib, seluruh warga desa dihimbau untuk tidak keluar dari rumah. Kata maghrib itu salah. Yang benar adalah maghrib tidak menggunakan huruf H. Yang kedua adalah vokal. Dokter sudah memperhitungkan jam prakteknya masing-masing. Yang salah adalah kata prakteknya, di mana yang seharusnya menggunakan huruf I, yaitu dokter sudah memperhitungkan jam prakteknya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.